selamat datang kembali Bapak dan Ibu di Abdi On Air, seminar online persembahan dari PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Kembali lagi tentunya dengan saya Rizka Septiani dan saya Cit Dini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Ya, sebelum kita mulai acaranya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen seluruh sosial media PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Pastinya, jangan lupa ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum dimulai acara ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu telah bergabung kembali meluangkan waktunya untuk mengikuti Abdi On Air pada hari ini. Dan jangan lupa apabila nanti Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat Zoom dengan cara nama spasi kota. Untuk mengisi absennya pun juga sama ya. Bisa absensi di kolom chat Zoom, nama spasi kota gitu. Nah, untuk Abdi On Air kali ini nih Mbak Dini, sama seperti sebelumnya, kita selalu menerapkan protokol COVID-19 ya Mbak Dini ya. Oke, jadi kita juga selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, dan juga menggunakan hand sanitizer Mbak Rizka ya, kalau emang kita lagi bepergian atau lagi habis megang sesuatu gitu. Langsung cuci pakai hand sanitizer atau cuci tangan lebih baik. Pasti, karena kondisinya masih seperti ini ya Mbak, masih sama dari betul ya, walaupun sekarang sudah ada vaksin, tapi tetap ya untuk protokol kesehatan tetap harus dijaga. Oke. Nah Mbak Dini, seminar kita pada hari ini kita akan membahas apa nih Mbak? Kita akan membahas mengenal gangguan pendengaran kongenital. Wow, apa tuh ya? Asing. Kongenital. Ya, jadi kita pada Abdi On Air hari ini kita akan ngebahas apa sih sebenarnya gangguan pendengaran kongenital itu Mbak Rizka gitu. Dan juga pemeriksaan screening pendengaran apa saja yang harus dilakukan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Karena memang pada saat bayi baru lahir bukan hanya pemeriksaan darah, pemeriksaan berat badan dan lain sebagainya yang harus diperiksa. Tetapi pemeriksaan pendengaran pun penting banget nih buat kita periksa Mbak Rizka, karena itu akan mempengaruhi perkembangan anak juga nantinya. Gitu. Wow, berarti ini untuk ibu-ibu muda nih terutama pasti akan sangat penasaran nih Mbak pada materi kita kali ini, pada dengan usia anaknya mungkin ibu-ibu yang memasuki golden age ya, jadi akan mencari tahu bagaimana sih cara menghindari dari dampak-dampak pengenalan ini. Betul sekali, apalagi kan kalau emang golden age ini kan perlu kita kayak perhatiin banget nih Mbak Rizka, karena kan ini lagi bener-bener cepet banget nih untuk pertumbuhannya anaknya ini nih gitu, daya ingatnya dan lain sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, pada seminar kita hari ini nih Mbak, kita akan mendapat memparameteri dari dokter yang masih muda dan cantik. Luar biasa sekali ya, masih fresh dan cantik sekali nih. Udah kelihatan dokternya di depan layar kita. Oke, ini kita akan bacakan sedikit CV tentang dokter pada hari ini. Beliau ini adalah dokter spesialis THT-KL. Beliau juga bergabung dalam Divisi Teknologi dan Informasi Perhati Provinsi Banten nih Mbak. Iya, dan juga beliau sudah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, spesialis telinga hidung tenggorok kepala leher, dan juga beliau sudah pernah mengikuti Fellowship Trinology and Plastic Surgery di Asian Medical Center, Seoul, South Korea. Wow, jauh ya. Iya, belajarnya jauh ya Mbak Rizka. Ilmunya pasti sudah banyak sekali. Betul sekali. Nah, makanya mau berbagi nih sama kita nih, biar ilmunya lebih bermanfaat lagi kan. Iya, dan saat ini beliau juga melakukan prakteknya itu sebagai dokter spesialis THT di Rumah Sakit Hermina Tangerang dari 2019 sampai saat ini, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Serpong, dan satu lagi di Rumah Sakit Besaida Gading Serpong juga. Baik. Gitu. 3 praktek ya Mbak Rizka. Nah, biar kita nggak penasaran, kita langsung sambut saja dokter yang luar biasa hari ini. Iya, yaitu Dr. Hemastia Manuhara Harbai, SP THT-KL. Halo dokter. Selamat
siang, Dokter Terima Hemestia. kasih, selamat siang. Terima kasih ya PT Abdi Alat Bantu Dengar Indonesia sudah mengundang saya siang hari ini dan semua para pendengar juga ya Bapak Ibu semua semoga sehat dan semangat untuk mendengarkan acaranya hari ini. Amin. Kita semangat seperti dokter, kayak semangat sekali. Ini kita udah ketularan nih semangatnya dari dokter nih. Jadi aduh semangat banget nih kita hari ini, Dok. Oke, walaupun akhir bulan ya kan hujan-hujan, walaupun masih ada beberapa daerah yang banjir, Iya. kita tetap semangat ya, Dok ya. Oke, dokter apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik semuanya. Lagi di rumah sakit atau sedang di rumah nih, Dok? Aduh di rumah aja nih kebetulan memang sengaja nih menempatkan untuk Abdi gitu. Wow. Terima kasih banyak ya, Dok, sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam Abdi on Air ini, Dok. Siap. Oke, nah sebelum kita mulai acaranya nih, Dok, saya ingin menginformasikan beberapa hal kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah, bahwa selama sesi pemaparan materi ini mikrofon Bapak dan Ibu akan dinonaktifkan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat, nanti akan kita sampaikan kepada Dokter Hemestia. Gitu. Siap. Supaya lebih jelasnya dan tidak tunggu lama, silakan Dokter Hemestia, kami persilahkan. Dokter Hemas silahkan, kami persilahkan. Oke, udah kelihatan belum slide-nya? Sudah Dokter. kelihatan ya. Oke, kita mulai ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya bilang terima kasih untuk PT Abdi yang sudah mengundang saya untuk sharing ilmu tentang sebenarnya tuli kongenital. Mungkin kalau tuli apa sih tuli gitu ya? Mungkin kalau teman-teman belum pada mengenal, itu adalah suatu gangguan pendengaran. Nah, kalau kongenital itu sendiri apa? Kongenital itu ya tadi yang didapat ataupun pas lagi baru lahir, nah baru ketahuan. Jadi biasanya pada anak seperti itu. Sedikit nih kenal-kenalan dulu sama saya, tadi udah dijelasin sama Mbak Rizka dan Mbak Dini juga. Jadi saya prakteknya di Tangerang. Saya lulusan dari S1 FKUI, S2-nya THT juga FKUI gitu. Nah, sekarang kita mulai nih. Sebenarnya mengapa sih screening pendengaran baru lahir itu pada bayi itu penting banget? Kenapa harus banget gitu kita melakukan screening atau pengecekan pendengaran pada bayi baru lahir? Toh ya udah tungguin aja gitu, nanti juga dia bisa ngomong sendiri gitu. Nah, permasalahannya adalah begini, soalnya kalau misalnya kita bisa mendengar, otomatis setelah kita bisa mendengar, berarti kita bisa belajar untuk berbicara, gitu. Tapi kalau pada bayi atau anak yang tidak bisa mendengar, nah pasti dia jadi nggak bisa tuh belajar berbicara, gitu. Nah, jadi memang harus dipastikan bayi itu bisa mendengar dulu nih, gitu. Terus kalau dia nggak bisa bicara, nah, ini yang paling penting banget terutama pada anak-anak ini. Kalau tidak bisa bicara, ini bakalan mengganggu secara kognitif, artinya secara pendidikannya seperti itu, pengetahuannya, terus sosial, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan teman, atau bagaimana dia cara bermain bersama teman-teman sebayanya, atau bagaimana dia berkomunikasi dengan kita lah sebagai orang tuanya, itu juga terganggu. Dan otomatis secara akademik. Nah, ini akan menyulitkan untuk kita juga untuk bagaimana kita memberikan pendidikan yang sesuai terhadap anak tersebut. Nah, balik lagi tadi ke tuli kongenital. Nah, apa sih sebenarnya tuli kongenital? Nah, tuli itu tadi adalah suatu gangguan pendengaran. Nah, kongenitalnya itu adalah yang terjadi sebelum persalinan, jadi sebelum lahir, atau bisa juga pada saat lahir, yang disebabkan oleh kelainan secara genetik maupun non-genetik. Nah, jadi bisa aja nih, jadi memang dari pas hamilnya udah mulai tahu nih kecenderungannya ada kelainan-kelainan pada anak kita, nggak hanya dari gangguan pendengaran, ataupun bisa lagi dari sindrom-sindrom yang lain yang bisa kita lihat ketika kita hamil. Nah, itulah pentingnya mengapa harus screening juga ketika kita hamil maupun sebelum hamil sebenarnya. Nah, dan ternyata yang paling mencengangkan juga ternyata angka kejadian dari tuli kongenital atau gangguan pendengaran ini cukup besar ya. Jadi pada tahun 2007 sesuai dengan Joint Committee on Infant Hearing, dia bilang bahwa itu ada sekitar 1 sampai 3 per 1000 kelahiran. Jadi di antara 1000 nih ada 1 atau 3 anak nih biasanya yang mengalami tuli kongenital. Itu 2007.
Nah, semakin ke sini penelitian dari CDC yang terbaru 2017 dia bilang malah lebih tinggi lagi nih, 1,7 per 1000 kelahiran. Artinya buat mama-mama yang muda atau yang baru mau punya anak ataupun baru mau menikah juga, ini harus lebih aware lagi nih terhadap salah satu gangguan pendengaran ini karena penting untuk kita ketahui gitu. Nah, waduh, kok nggak bisa? Oke, nah sesuai dengan program Newborn Hearing Screening, sesuai dengan NHS, dia menyatakan bahwa deteksi dini gangguan pendengaran itu ada 2 macam. Yang pertama adalah Universal Newborn Hearing Screening. Artinya, jadi semua nih bayi yang udah baru lahir, pas umur dia 2 hari, atau maksimal banget nih dia sebelum dia keluar dari rumah sakit, itu sebaiknya dilakukan screening pendengaran. Nah, screening pendengarannya apa? Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, jadi kalau dari yang universal, jadi semuanya itu harus dilakukan screening pendengaran. Oke. Dan selanjutnya adalah atau minimal kalau misalnya dia mungkin melahirkannya di rumah sakit yang kecil seperti itu, bisa dilakukan sebelum usia dia 1 bulan mendatangi fasilitas kesehatan yang memiliki alat-alat tes pendengaran seperti itu. Atau yang selanjutnya, target yang kedua adalah targeted newborn hearing screening. Misalnya nih memang karena satu negara atau satu daerah memang alatnya memang terbatas seperti itu. Jadi minimal banget yang dilakukan screening pendengaran adalah bayi-bayi yang mempunyai risiko. Nah, risikonya apa? Nanti kita lihat. Nah, ini adalah resiko-resiko yang terjadi yang harus dilakukan pada anak-anak atau bayi ataupun ibu yang memiliki kelainan seperti ini. Yang pertama itu tadi, misalnya kalau tadi kan kongenital itu bisa terjadi selama kehamilan ataupun bisa setelah kehamilan seperti itu. Nah, ketika selama kehamilan itu biasanya yang harus diperhatikan apakah adanya infeksi pada ibunya, seperti infeksi rubella, tokso, seperti itu. Apakah ada faktor dari family atau keluarga sebelumnya yang seperti itu. Lalu setelah itu apakah bayinya itu setelah lahir dia ada di NICU atau di ICU bayi itu lebih dari 1 hari, lebih dari 24 jam. Terus ditambah lagi apakah dia Apgar itu seperti scoring ketika bayi itu lahir, itu kita lihat apakah dia sudah menangis, apakah anaknya ada biru ataukah ada kuning seperti itu kita nilai semuanya. Lalu juga misalnya pun dia kuning, nanti dinilai lagi seberapa kuningnya, seberapa meningkatnya dari si bilirubin namanya, hiperbilirubin. Jadi untuk anak-anak yang memiliki resiko seperti ini, ketika di satu fasilitas kesehatan atau di satu daerahnya tidak ada, ya minimal si anak-anak tersebutlah yang wajib dilakukan screening pendengaran tadi 2 hari ataupun minimal 1 bulan usianya. Nah, kalau misalnya sudah screening, oke gitu. Nah, tapi jangan terlena gitu ya buat para ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mempunyai anak-anak tetap harus dipantau. Jadi jangan enak bikinnya doang. Jadi kita harus tetap memperhatikan nih anak kita. Harus kita lihatin nih, ini anak udah mulai bisa apa sih gini. Dan kapan nih kita udah mulai, wah ini kayaknya anak belum bisa ngomong nih. Ini anak belum bisa ngapa-ngapain nih. Nah, jadi kita harus lebih aware. Nah, kita lihat pertama dari usia 6 bulan gitu. Dari pas dia lahir sampai usia 6 bulan, coba mama-mama semua papa-papa di screening nih anaknya, lihat nih. Apakah dia udah mulai bisa ngomong A, E, O, seperti itu. Atau dia udah mulai respon ya, nah dipanggil namanya. Nah ini juga nih pentingnya untuk para orang tua untuk mengajarkan sejak dini, walaupun nih nih anak belum bisa dengar juga gitu kali ya, tapi kita harus melatih anaknya untuk memanggil namanya sendiri. Jadi jangan dibiasain manggil ade, kayak gitu sebenarnya sebaiknya jangan. Panggillah dengan namanya. Misalnya, nama kayak anak saya namanya Amar. Nah, jadi kita melatih sesuai namanya anak tersebut seperti itu. Apakah dia udah mulai respon nih atau minimal dia ngelirik ataupun dia nengok seperti itu udah bisa belum? Terus dia udah mulai bisa nggak nih mengopi atau mengulangi kata-kata yang kita sebut seperti itu. Nah, ataupun kalau secara motoriknya seperti udah bisa duduk sendiri atau belum, itu masih berjalan, it's okay gitu. 6 bulan dia udah mulai bisa nih A, O, E gitu. Lanjut, kita lihat nih sampai setahun. Pas setahun, apakah dia udah mulai bisa bye-bye atau dadah gitu. Kan kadang kita suka
bawa nih anak kita, mungkin karena lagi pandemi ya jangan dibawa jauh-jauh juga ya, cuman masa di depan rumah ketika ayahnya atau bundanya lagi mau keluar gitu, kita ya dadah, assalamualaikum, dadah-dadah gitu. Nah itu kita ajarkan, nah dia udah bisa mulai apa mendadah-dadahin kita belum gitu. Nah itu juga harus mulai kita latih. Dan udah bisa belum dia mulai manggil orang tuanya, seperti mama, papa, seperti itu. Karena mama papa itu sangat mudah ya untuk anak-anak mengulangnya, karena memang pengulangan dua huruf yang sama sebenarnya. Tapi kalau misalnya let's say kayak bunda, kayak saya tuh emang agak susah karena bunda itu konsonan, istilahnya potongannya itu 3 seperti itu. Nah memang mama, papa itu lebih common gitu, atau mami atau papi itu malah lebih bisa gitu. Beberapa kayak umi, abi itu juga bisa gitu. Jadi memang coba dilihat anaknya umur 12 bulan ini udah bisa belum nih mengucapkan nama orang tuanya, dan juga udah bisa mulai respon cilukba seperti itu juga kadang udah bisa tuh biasanya gitu ya. Lanjut. Kalau udah umur 18 bulan nih udah bisa apa nih anak kita? Kita lihat juga nih. Jadi balik lagi. Jadi jangan mentang-mentang anaknya udah bisa jalan lah. Ya udahlah biarin aja, ntar juga dia bisa ngomong sendiri. Tetap kita harus perhatikan motorik secara perkembangan berjalannya, tapi juga secara sensorik berbicaranya, motorik bicaranya juga harus bisa gitu. Ini tadi, apakah dia udah bisa nih menirukan kita kayak kita nelpon lah, makanya suka banyak tuh mainan-mainan anak-anak yang telepon-teleponan itu tuh ada gunanya. Jadi mereka bisa mulai mengcopy apa yang kita lakukan gitu. Atau bisa juga mungkin untuk yang anak yang cewek gitu, udah banyak sekarang mainan-mainan anak yang ceritanya bisa dikasih makan, bisa nangis, bisa dikasih pampers atau apapun itu. Jadi seperti benar-benar beneran gitu bayinya. Dia udah mulai bisa belum seperti itu. Lanjut ke umur 2 tahun. Nah, kalau tadi mungkin dia baru satu kata yang benar-benar jelas gitu ya, misalnya makan gitu tadi 18 bulan, atau minum. Balik lagi ya, mengajarkan anak itu kata-katanya jangan mam, mimi kayak gitu, jangan. Ajarkan anak dengan kata-kata yang benar, dengan misalnya let's say kita satu lagi harus menggunakan satu bahasa dulu sampai dia bisa ngomong. Misalnya kita orang Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia dulu. Misalnya orang Indonesia tapi di Jawa, sebaiknya lakukanlah satu bahasa. Misalnya bahasa Indonesia dulu, jangan ajarkan misalnya bahasa Jawanya. Mungkin nanti ketika dia sudah bisa ngomong dengan jelas, barulah boleh diajarkan bahasa-bahasa yang daerah lainnya. Tapi ajarkan satu bahasa dulu, bahasa ibunya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah satu bahasa sudah jelas tadi umur 18 bulan, ketika umur 2 tahun, dia harusnya sudah bisa tuh merangkai 2 kata. Misalnya aku gatal gitu, atau aku makan gitu, aku mau minum seperti itu. Mau minum, mau susu, seperti itu biasanya sih udah bisa tuh umur 2 tahun seharusnya. Nah, lanjut ke 3 tahun dia harusnya udah lebih bisa membuat kalimat kayak misalnya aku mau makan sosis seperti itu, atau aku mau makan sayur. Nah, itu udah harusnya udah lebih bisa umur 3 tahun. Nah, selanjutnya 4 tahun udah pasti lebih jago lagi gitu. Itu dari perkembangannya semua. Balik lagi, ketika ada step dari setiap bulan, setiap per 6 bulannya itu ada yang belum dia lewati, nah itu harusnya orang tua udah mulai waspada nih. Wah, nih anak gue kenapa nih ya? Nah, waspadanya juga jangan diemin aja, tetap periksakan. Jangan, lebih baik kecepatan daripada nanti terlambat seperti itu. Kita lanjut. Oke, balik lagi. Nah, pemeriksaan screening pendengaran. Nah, jadi untuk screening pendengaran pada bayi-bayi baru lahir seperti itu, kita memiliki 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah OAE atau acoustic emission. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi ketika kita bisa dengar nih, jadi pertama itu adalah ada bunyi dulu nih, ada suara dulu nih. Suara itu masuk dari lubang telinga, dari daun telinga ini masuk ke dalam lubang telinga, lalu ke gendang telinga yang akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, lalu masuk ke si koklea seperti itu. Nah, si koklea ini juga dia punya rambut istilahnya gitu. Yang rambutnya ini yang akan bisa nganterin lagi ke syaraf pendengaran, dan syaraf pendengaran ini ke otak supaya kita bisa processing bahwa ini satu bunyi dan kita tahu itu bunyi. Nah, si pemeriksaan pertama yaitu OAE, itu dia adalah menilai itu fungsi dari sel rambutnya. Jadi
dari ini semua aman nggak nih gitu istilahnya. Kalau dia aman ya insya Allah kelanjutannya sebenarnya aman gitu. Nah, atau yang biar lebih pasti lagi, kita menggunakan automated auditory brainstem response. Nah, itu dia seperti Bera itu, dia melakukan untuk melihat secara keseluruhannya hingga sampai ke otak seperti itu. Jadi untuk melihat apakah benar-benar jaras atau syaraf pendengarannya ini oke gitu. Nah, keduanya ini nanti dinilai apakah dia lulus ataupun tidak lulus. Artinya dia refer, itu berarti dia nggak lulus. Artinya kalau misalnya OAE refer berarti ada something dari si rambut itu keluar gitu. Tapi kalau misalnya Bera ada bermasalah dari saraf juga bisa keluar juga ataupun ke sentralnya. Nah, berikut ini adalah contohnya ya pemeriksaan. Jadi pemeriksaan screening pendengaran ini balik lagi sebaiknya memang dilakukan pada anak-anak yang baru lahir tadi maksimal 2 hari sampai sebelum pulang dari rumah sakit ataupun 1 bulan. Contoh anak yang di sini adalah anak-anak yang memang kasarnya terlambat nih, datang dengan delay speech, belum bisa ngomong, umurnya 3 tahun. Ya mau nggak mau ya kita lakukan pada umur tersebut. Padahal golden period ataupun apa ya, waktu yang paling pas untuk anak-anak itu belajar itu di bawah 3 tahun. Sebaiknya itu cepat banget tuh, sebelum 3 tahun sebaiknya kita harus sudah bisa mendeteksi nih anak bisa ngomong atau enggak, atau nih anak udah bisa dengar nggak ya gitu. Nah, berikut ini adalah alur screening yang ada di Indonesia. Caranya adalah tadi, ketika bayi baru lahir, sebenarnya sekarang tuh di semua rumah sakit terutama ibu dan anak ini sudah mulai bisa melakukan screening pendengaran ya. Jadi buat mama-mama semua yang mungkin lahirnya di rumah sakit ibu dan anak biasanya sudah melakukan ini. Namun balik lagi kalau misalnya lahirnya di puskesmas atau RSUD tingkat kecamatan mungkin belum terdapat seperti ini. Nah, balik lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi bayi baru lahir atau maksimal 2 hari ataupun sebelum dia pulang dari rumah sakit, maka kita lakukan dulu screening namanya OAE tadi. Nanti dinilai nih apakah OAE-nya pas artinya lulus, lewat nih gelombangnya terus sampai ke kokleanya itu, atau kok refer artinya nggak nyampe nih, nggak lolos nih istilahnya. Nah, nanti kalau misalnya dia pas, udah lulus nih, nah jangan terlena, balik lagi, tetap kita lihat lagi nih, kemarin si pas bayi lahir ini ada faktor resiko nggak? Apa tuh faktor resikonya yang tadi saya jelasin? Apakah dia pernah sempat dinicu? Apakah dia sempat kuning, sempat biru, ataukah dia sempat nggak nangis ketika lahir atau lama dipakein alat bantu nafas seperti itu? Ataukah ibunya juga ada infeksi seperti rubella, tokso waktu lagi hamil seperti itu? Kalau ada, ya kita tetap harus evaluasi nanti 3 bulan dengan pemeriksaan yang sama dan dilihat lebih detail lagi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada faktor risiko, ya balik lagi juga jangan terlena sebenarnya. Sebaiknya lakukan lagi ketika umur 1-3 bulan, biasanya 3 bulan kita saranin untuk melakukan si ABR tadi gitu. Nah, kalau misalnya pas ya insya Allah berarti dia dengar gitu. Tinggal bagaimana seorang ibunya nanti yang menstimulasi anak untuk bisa berbicara gitu. Atau kalau misalnya pun dia refer, nanti kita ada lagi nih pemantauannya. Apakah ada sesuatu di kepalanya, nanti kita lihat lagi, ataukah memang benar-benar turun pendengarannya. Nah, nanti kalau udah turun, nah ini mulailah kita harus pertama adalah cek dulu pendengaran lebih detail tadi udah dapat, lalu pakailah alat bantu dengar, lakukan speech development atau terapi bicara, terus kita lihat lagi sampai umur dia 3 tahun. Nah, ini bagaimana sih menata laksana menerapi anak-anak yang tadi setelah kita lihat milestone-nya ternyata aduh anak kita belum bisa ngomong nih sampai umur 3 tahun. Benar-benar nggak ada satu kata pun yang jelas. Nah, balik lagi harus dilakukan tes pendengaran yang tadi sesuai alurnya. Nah, setelah sudah terdeteksi dengan alat bantu dengan tes pendengaran, wah berarti memang ada penurunan pendengaran. Walaupun dia masih di bawah 1 tahun, menurut yang pertama ini, menurut American Joint Committee of Infant Hearing, benar-benar sebaiknya secepat mungkin, sedini mungkin lakukanlah pemakaian alat bantu dengar. Jadi kalau bisa, kalau tadi screening di bawah 3 bulan udah ketahuan kedetek dia emang benar-benar bermasalah dari pendengarannya, maka lakukanlah pemakaian alat bantu dengar
nggak ada tuh yang bilang, aduh tapi kan masih kecil dok, kasihan gitu, nanti gimana dok. Lah sebenarnya yang lebih kasihan lagi kalau misalnya anak itu belum bisa denger, ya terus dia mau belajar apa gitu. Misalnya kita cuap-cuap, dia juga belum tahu gitu, karena benar-benar dia tuh murni, bayi itu kan murni, benar-benar dia tuh belajarnya ya dari kita gitu, terutama dari ibunya yang mengurus. Nah, ketika kita mau ngasih tahu input materi, informasi apapun, tapi dianya nggak denger, ya juga nggak akan bisa tersampaikan gitu. Jadi yang pertama adalah pakai dulu nih alat bantu dengarnya gitu. Nah, terus habis udah pakai bantu dengar terus udah gitu diem aja, ya enggak juga gitu. Nah, yang selanjutnya adalah lakukan terapi wicara untuk anak gitu. Dan juga terapi audio verbal. Nah, yang paling penting, yang paling saya perlu garis bawahi terutama untuk anak-anak dengan ibu bekerja. Nah, ini. Nah, dengan misalnya anaknya sudah mengalami gangguan pendengaran gitu. Ibu bekerja. Nah, sebenarnya goal utamanya adalah kalau memang ada pengasuhnya ini benar-benar harus diajarkan dulu nih. Artinya ya kita agak susah-susah gampang ya cari pengasuh yang bisa ngajarin juga. Ngajarin di sini tuh benar-benar kita harus ada eye contact sama anak tersebut. Misalnya, sekarang tuh udah banyak ya flashcard atau kartu-kartu yang bergambar ataupun buku-buku anak-anak tuh sekarang udah canggih deh, bergambar yang ada gambar misalnya let's say apel gitu. Ini apel gitu. Amar, apel. Jadi kita benar-benar lihat ke matanya sambil kasih flashcardnya apel gitu. Jadi harus ada eye contact, ada kontak mata seperti itu. Nah, repotnya adalah yang namanya pengasuh ya pasti ya udahlah gitu. Nah, balik lagi biasanya kalau memang anak-anak dengan gangguan pendengaran, saya akan memberikan pilihan sebenarnya kepada terutama ibunya ya, ataupun siapa salah satu orang tuanya yang bisa mengalah, istilahnya yang bisa intens bersama anak tersebut gitu. Misalnya ibunya ya udah deh gitu. Nah, mau nggak mau ibunya yang harus lebih intens untuk mengajarkan kata-kata. Nah, balik lagi sebaiknya tidak menggunakan gadget ya. Nah, kalau misalnya kita ngasih gadget terus nontonnya let's say di YouTube bahasa Inggris. Nah, dia aja ngomong bahasa Indonesia aja belum bisa gitu. Dia denger aja belum jelas gitu. Nah, ini udah dikasih input bahasa Inggris. Pusing lagi nih anak nih apa nih bahasa kebanyakan gue pusing nih. Jadi dia malah jadinya nggak mau ngomong. Itu juga bisa. Jadi balik lagi kembali ke awal adalah lakukanlah satu bahasa dulu. Ajarkanlah anak eye contact dengan ibu, dengan media-media yang ada di sekitar gitu. Tapi sebaiknya jangan menggunakan gadget terlalu lama gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemakaian ABD, udah di terapi wicara, udah 6 bulan sampai setahun kok nggak ada perubahan ya, kok tetap nggak ada keluar kata-kata sama sekali nih gitu, kok diem aja nih, cicing aja ini anak, kok nggak ada omongan, ditepok nggak nengok gitu, nggak ada suara apa-apa gitu. Waduh, kenapa ya ini kan gitu, kita udah mulai worry nih gitu. Nah, kalau udah sampai seperti itu, baru mungkin pilihan terakhir ada yang namanya kita lakukan implan koklea. Ini memang terapi surgery atau bedah seperti itu. Nah, yang paling penting adalah insya Allah kita semuanya pengen semua anak kita sehat memang. Nah, balik lagi kepada teman-teman yang mau merencanakan pernikahan, sebaiknya lakukanlah konseling genetik, lakukanlah juga imunisasi rubella dari sekarang juga, dan tokso terutama, dan mungkin anak-anak kita pun yang sudah sekarang udah bisa ngomong, udah alhamdulillah sehat semua, jangan lupa untuk melakukan imunisasi secara rutin dan sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan IDAI. Jadi benar-benar kesannya kayak cuman ada yang anti vaksin, anti imunisasi. Kalau saya sih udah diberikan, udah ada ilmu yang berkembang, udah ada BPOM, udah ada MUI, terus apalagi alasannya kenapa tidak divaksinasi. Jadi sebaiknya lakukanlah vaksinasi tersebut, karena impact-nya ini nggak cuman penyakit infeksinya itu doang. Jadi memang infeksinya tuh nggak berarti kita sakit jadi demam doang, tapi bisa jadi kayak gini, jadi nggak bisa dengar gitu. Oke, lanjut. Nah, balik lagi ini ada beberapa model-model alat bantu dengar. Jadi alat bantu dengar itu memang ada receiver, ada mikrofonnya gitu juga. Nah, jadi yang pertama ini ada yang receiver in the canal. Jadi ini dia ada di dalam lubang telinga. Jadi si bulet ini, si receivernya ini ada di lubang telinga seperti itu. Atau bisa juga completely in the canal atau in the canal, tapi ini biasanya pada anak tidak kita kasih yang seperti ini.
atau bisa ada yang di belakang telinga, atau juga yang pocket. Jadi ada yang digital, ada yang analog. Dan balik lagi untuk mam semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak dengan gangguan pendengaran, sekarang jangan takut untuk memberikan ABD, karena sekarang ear mold-nya tuh udah lucu-lucu banget. Udah ada yang pink atau ya custom warnanya bisa gitu. Lucu-lucu deh, kemarin saya lihat ada yang orange, ada yang coklat.